Kita harus melihat apakah Ramadan kita berhasil atau tidak. Kalau berhasil, pertahankan. Kalau ukuran ini belum ada, maka jangan disesali. Tapi buktikan bahwa kita bisa masuk ke dalam hukumnya. Apa kata Allah? Lihat ujung ayatnya. Setelah Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya, perhatikan ujungnya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah kalian berlatih puasa, Allah, setelah kita jalani ibadah itu, kata Allah, maka di penghujung akhir Ramadan akan masuklah kepada hari baru di awal bulan Syawal itu yang kita kenal dengan Idul Fitri. Kata Allah, ada ibadah pertama yang kita sampaikan. Perbanyak takbir. Takbir, 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 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu orang selesai Ramadan, begitu masuk maghrib dia takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai Isya ada takbir keliling. Bahkan kaset ikutan takbir itu kan. Orangnya jalan kasetnya takbir ya. Baik, yang masuk surga Sony-nya itu. Nah, kemudian takbir, 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 takbir. Sampai besoknya, sampai Idul Fitrinya. Nah, persoalannya adalah, takbir ini kan ada gambaran dari satu kemenangan. Gambaran dari satu kesuksesan. Ya, menang, sukses, bahagia. Jadi kalau orang mendapatkan kemenangan, dapat kesuksesan, dapat kebahagiaan. Itu umumnya dalam Al-Quran dan Hadis, ungkapan tiga hal ini diungkapkan dengan takbir. Jadi kalau Anda berharap dapat sukses dalam pekerjaan, Anda perbanyak takbir, takbir, takbir. Pengen bahagia, pengen menang, perbanyak takbir. Karena itu perhatikan, masih ingat ibadah apa yang kita lakukan setiap hari yang nggak boleh ditinggalkan? Salat. Ingat ya? Salat. Perhatikan baik-baik. Bukankah saat awal salat kita bertakbir? Bukankah panggilan salat dibuka dengan takbir? Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sekarang saya berikan rahasia penting. Perhatikan baik-baik. Dalam bahasa Arab, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, itu katanya cuma satu. Namanya falah. Falahun. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Kenapa saya salat? Hayya 'alal falah. Kata Allah, saya perintahkan kamu salat bukan supaya kamu capek. Yang dituntut bukan sujud rukunya. Semua nggak sujud, nggak ruku, tetap tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak butuh. Tapi kenapa kita sholat? Kata Allah, saya ingin berikan kemenangan kepadamu. Saya ingin kamu sukses. Saya ingin kamu bahagia. Makanya setiap kita sholat, itu semua kalimatnya doa. Doa minta tenang, doa minta sukses, doa minta bahagia. Coba ketika teman-teman duduk di antara dua sujud. 8 permintaan. Rabbil firli war, hamni wajburni war, fa'ni war, zukni, dan seterusnya. Bukankah di situ ada minta rizki, minta sukses, minta tenang, minta rahmat, minta ampunan, ini semuanya. Makanya ketika dipanggil sholat, hayya 'alal falah, ini yang ingin diberikan. Tapi yang mau saya sampaikan adalah, ada satu ibadah berlangsung selama sebulan, yang kata Allah saking suksesnya orang ini, maka diminta ungkapkan kebahagiaan itu dengan mengatakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya persoalannya, siapa orang sukses ini? Ternyata ada dua sifat. Ada dua sifat, ada dua ciri. Teruskan ayatnya. Ala ma hadakum. Saya cepat. Pertama, golongan yang berhak bertakbir. Dan takbirnya benar dalam pandangan Allah. Jadi nanti ada orang yang ketika Idul Fitri, itu sekedar takbir. Tapi tidak punya dua sifat ini. Bahkan ulama membuat ungkapannya sangat indah. Kata ulama, laisal idu liman labisal jadid. Id itu bagi orang takbir, bukan sekedar takbir yang cuma bawa pakaian baru. Walakinnal ida liman taqwahu yazid. Tapi id itu akan ditampilkan dalam ciri-ciri berikut dalam Al-Quran yang takwanya itu bertambah. Ciri pertamanya, ala ma hadakum. Ala ma hadakum. Dia bertakbir karena dia telah berhasil menang, sukses, bahagia, mendapatkan hidayah Allah selama Ramadan. Hadakum. Dia dapat hidayah. Fokus ya, hati-hati, fokus, hati-hati. Hadakum itu kata kerjanya. Pemberiannya disebut dengan hidayah. Bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya, mufrad dalam bahasa Arab, singular dalam bahasa Inggris. Tunggal. Tapi jangan dicari istilah lain ya. Kadang-kadang suka ada banyak nyebutkan istilah tapi bukan pada tempatnya. Misalnya bentuk jomblonya, bukan ya, ini tunggal. Karena sekarang banyak orang menyebutkan istilah tapi bukan pada tempatnya. Misal syariat itu bagus.
Tapi tidak semua orang bisa menyebutkan konteks tertentu dengan nama syariah. Hijab syar'i ada. Bank syariah ada. Koperasi syariah ada. Tapi misalnya futsal syariah itu tidak ada. Ya, kalau bagi pakai bismillah misalnya kan. Baik, dapat ngolongin alhamdulillah, ya. Kegolin astagfirullah. Baik, dapat gol sujud syukur, ya. Bunuh diri sujud taubat misalnya kan. Itu tidak ada, ya. Jadi yang syariah tetap umum. Ini bentuk tunggal. Nah, teman-teman, kalau ini dijamakkan berubah menjadi hudan namanya. Apa namanya? Hudan. Hidayah itu tunggalnya, jamaknya disebut hudan. Fokus. Hidayah itu punya banyak makna. Satu, bisa berarti iman. Jadi ada orang yang selama Ramadan itu mendapatkan hidayah Allah sehingga dia belajar dan memutuskan untuk beriman. Masuk Islam. Saya sangat bahagia ketika ada teman-teman yang bersyahadat. Kemarin alhamdulillah ada 2 orang, satu dari Austria, yang satu lagi dari Indonesia bersyahadat. Sebelumnya sahabat kita ya, ada Mas Dedi juga bersyahadat. Sebelumnya ada lagi yang syahadat, ada yang selama Ramadan, dan setiap tahun selama Ramadan itu pasti ada orang-orang yang pernah sentuhan. Tersentuh dia dengan kemuliaan Islam, masuk Islam. Saat itulah kemudian ketika masuk Islam kata Allah, takbirlah engkau, takbir, takbir. Karena ibadah yang telah engkau pelajari itu mendekatkan engkau dengan Allah sehingga mendapatkan anugerah iman. Di poinnya. 2, fokus. Hidayah juga bisa berarti peningkatan kuantitas dan kualitas ibadah. Sebelum Ramadan, maaf, sholatnya fardu saja. Kadang-kadang juga terlambat. Ya, 2, 4, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, maghrib 3, isya 4. Kadang-kadang terlambat. Saat Ramadan, jangankan fardu, tertinggal sunnah kita bisa gelisah. Silahkan cek, bukankah sholat tarawih itu sunnah? Tapi banyak orang yang tidak ingin ketinggalan sholat tarawih. Siapa di antara teman-teman akhwat yang baru maghrib sudah pasang sejadah? Dan sudah pasang kapling untuk mendapatkan bagian dari tempat sholat. Padahal sunnah kan? Anda bayangkan, jadi jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar-kejar. Di tahajudnya dikerjakan, tarawihnya naik, baca Quran hampir tiap hari, malamnya ada yang khataman. Dan dahsyatnya, itu membekas dalam jiwanya. Jadi begitu selesai Ramadan, ada peningkatan. Ngukurnya begini ya, maaf, ada yang sering keliru. Kalau ingin mengukur sukses Ramadan, jangan dibandingkan dengan saat Ramadan. Tidak berbanding. Ramadan suasananya beda. Ini, sebelum Ramadan, ini pasca Ramadan. Di sini ada Ramadan. Anda misalnya, maaf sekali, sebelum Ramadan hanya salat fardu 5 waktu saja. Ramadan dilatih, sunnah meningkat, segala meningkat. Pasca Ramadan, Anda mulai senang dengan ibadah sunnah. Walaupun misalnya baru 2 rakaat sebelum subuh. Baru 2 rakaat sebelum zuhur. Ada yang tambah jadi 4. Ada yang tambah dengan ba'diyah maghribnya. Kalau ada perubahan dibandingkan dengan sebelum Ramadan, tandanya ada keberhasilan. Meningkat ibadahnya. Meningkat kualitasnya. Maka inilah kata Allah yang orang yang berhak bertakbir dan memperbanyak takbirnya. Dimohon izin kalau selama ini setelah sebulan meninggalkan Ramadan, kita Idul Fitri bertakbir, Allahu Akbar, bajunya bagus, makanannya banyak yang baru, ya, dan sebagainya. Tapi pada sampai detik ini, peningkatan ini belum terjadi, ibadah belum meningkat, kualitas belum bagus, maka ada yang perlu kita buktikan mulai saat ini. Jangan menghukumi saya gagal, bukan. Caranya mulai hari ini kita buat kurikulum ke depan. Saya harus buktikan saya berhasil. Ada orang wafat nggak bisa kembali, pengen dapat Ramadan. Anda diberikan kesempatan bahkan pasca Ramadan. Kalau dengan sampai hari ini kita belum berubah, butuh berapa lama lagi? Kapan lagi gitu? Banyak orang wafat kata Allah pengen kembali. Fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah berikan saya kesempatan sebentar aja. Saya pengen perbaiki diri, saya pengen hijrah. Karena itu, ayo kita berubah, tunjukkan lebih baik. Dan cara memulainya adalah ayo kita pelajari lagi tuntunan pokok dalam agama yang kita aktualisasikan dalam kehidupan kita. Kalau sudah paham isinya nanti, kata Allah, kalian pasti akan banyak bersyukur. Wala'allakum tashkurun. Dan di antara pokok itu, ada yang sangat terkait erat antara ibadah dengan kehidupan kita, yaitu ibadah salat. Alhamdulillah, kita telah bahas dari mulai pengertian salat, manfaat salat, cara salat, bacaan salat, hikmah salat, sampai dengan kerukuan. Ya, mohon izin saya tidak harus mengulang supaya waktunya tidak habis untuk mengulang. Teman-teman yang baru bergabung nanti silahkan direview di
di musyawarah ya. Saya kira ada. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena